Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anandaku semuanya. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan kepada siswa mampu menganalisis teori atau jalur masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang kedua adalah diharapkan kepada siswa mampu menganalisis strategi datangnya Islam ke Indonesia. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita masuk kepada materi tentang teori atau jalur masuknya Islam ke Indonesia. Teori atau jalur masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori. Teori pertama adalah teori India. Teori India ini disebut juga dengan teori Gujarat karena Islam datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari Gujarat yang dibawa oleh orang India. Teori ini terjadi pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh seorang pakar yang bernama Jan Pichnapel dan Snop Hugrange. Yang ditandai salah satunya adalah adanya batu nisan, batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bercorakkan khas Gujarat. Itulah teori India. Yang kedua adalah teori Arab. Teori Arab disebut juga dengan teori Makkah. Teori Arab ini terjadi pada abad ke-7 Masehi yang berasal dari orang Arab atau orang Mesir. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur, kemudian ada T.W. Arnold dan juga Profesor Dr. Haji Abdullah Malik Karim Amrullah yang sering kita sebut sebagai Buya Hamka. Teori Arab atau teori Makkah ini ditandai adanya, di mana salah satunya adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur, di mana pada nisan batu Fatimah binti Maimun ini tertulis yang bercorakan Arab atas nama Allah. Itulah teori Arab atau teori Makkah. Sedangkan yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jaya di Ningrat yang terjadi pada abad ke-13 Masehi. Di mana teori ini ditandai yaitu salah satunya ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi di kota Gresik. Inilah teori Persia. Jalur atau teori masuknya Islam ke Indonesia yang keempat adalah teori Tiongkok. Teori Tiongkok ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, itu dari perantau Tiongkok yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Teori ini ditandai adanya masjid-masjid tua yang bernilai atau bercorakkan arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Inilah salah satu jalur atau teori masuknya Islam ke Indonesia melalui teori Tiongkok. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita masuk kepada materi kita yang kedua, yaitu strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia itu ada 6 strategi, di mana strategi yang pertama adalah itu melalui perdagangan. Perdagangan merupakan dakwah pertama sekali dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Arab datang ke Indonesia itu melalui
selain mereka mencari keuntungan di dalam berdagang atau selain mencari keuntungan duniawi, mereka juga berdagang sambil mensyiarkan Islam. Inilah salah satu strategi Islam datang ke Indonesia. Strategi yang kedua adalah itu melalui pernikahan. Pernikahan merupakan saluran Islamisasi paling mudah. Para pedagang muslim yang tertarik dengan perempuan-perempuan penduduk setempat dan ingin menikah, mereka mensyaratkan agar wanita tersebut memeluk agama Islam terlebih dahulu. Karena di dalam ajaran Islam, sebelum seseorang tidak boleh seorang menikah itu beda agama. Makanya syarat utama yang diberikan oleh para laki-laki yang menyebarkan Islam ke Indonesia, mereka mensyaratkan agar seorang perempuan tersebut memeluk agama Islam, dalam artian tidak beragama Kristen, Hindu ataupun Buddha. Inilah salah satu strategi melalui pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah adanya melalui strategi politik. Semakin banyaknya penduduk asli yang memeluk agama Islam, itu akan membentuk masyarakat muslim. Masyarakat muslim yang sudah terbentuk itu mendirikan sistem pemerintahan, sehingga berdirilah suatu kesultanan Islam. Dari kesultanan tersebutlah mereka menyebarkan agama Islam ke masyarakat setempat atau ke masyarakat tersebut. Makanya melalui kekuasaan bisa penduduk tersebut dipaksa untuk memeluk agama Islam. Sebenarnya bukan dipaksa ya. Strategi dakwah penyebaran Islam di Indonesia yang keempat adalah melalui pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling efektif dalam pengembangan atau dalam penyebaran Islam di Indonesia, di mana para guru, kemudian para dai, dan juga para mubalik, mereka menyebarkan Islam melalui adanya pesantren. Sehingga pesantren menjadi salah satu strategi di dalam mentransferkan atau di dalam tempat atau di dalam alat mentransferkan ilmu kepada para siswa atau kepada masyarakat yang ada di pesantren pada saat itu. Inilah salah satu penyebaran Islam di Indonesia ini, adanya pesantren melalui jalur pendidikan. Yang kelima yaitu melalui kesenian. Sebagian para ulama penyebaran Islam di Indonesia menggunakan seni budaya sebagai media di dalam berdakwah. Contoh, pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka mempergunakan seni tari yang bercorakan Islami dan juga mempergunakan peralatan-peralatan musik yang tradisional, sehingga dapat meramaikan daripada suasana Maulid Nabi tersebut. Makanya seni musik, kemudian seni tari merupakan ajang atau merupakan alat dakwah penyebaran Islam di Indonesia melalui kesenian. Strategi yang keenam yaitu melalui tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi. Bersamaan dengan perkembangan tasawuf tersebut, para ulama menyesuaikan pemikiran-pemikiran masyarakat setempat yang masih berorientasi pada ajaran agama mereka atau ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga mudah dimengerti oleh penduduk setempat atau masyarakat setempat melalui ajaran-ajaran Islam, seperti halnya bagaimana membentuk manusia yang islami, berakhlak mulia, bagaimana tata cara sholat dan sebagainya. Melalui ajaran Islam tersebutlah atau melalui ajaran tasawuf tersebutlah ini menjadi salah satu ajang strategi Islam datang ke Indonesia, yaitu melalui strategi tasawuf.